Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari ini, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, dan kami mau menjalani hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu lah yang akan menjadi penuntun jalan kami dan akan terus menolong kami, menguatkan kami, dan membaharui hidup kami agar kami boleh terus bertumbuh serupa karakter Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tema bulan Agustus masih walking in godliness ya, dan tema minggu ini bagaimana kita boleh merefleksikan karakter Allah. Nah, apa itu karakter? Karakter adalah istilah psikologis yang menunjuk kepada sifat khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari individu lainnya. Lalu secara etimologi, karakter itu berasal dari bahasa Yunani, karaso yang berarti torehan, lekukan, suatu pengasahan, menggores atau menulis di atas batu, kayu atau besi. Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa karakter adalah proses memahat jiwa, menandai diri atau mengukir diri sedemikian rupa sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda. Karakter itu adalah hasil pembentukan. Ya, Mark Batterson berkata, Tuhan mengukir karakter Anda melalui keadaan-keadaan dalam hidup Anda. Dan Tuhan mengukir itu tidak terjadi dalam satu malam. Apapun yang kita alami dalam hidup kita dapat Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Semakin kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus dalam setiap proses, semakin kita mau diajar dan belajar dari firman Tuhan, maka kita akan semakin cepat bertumbuh dalam karakter Kristus. Penulis terkenal J.R. Miller menulis, satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur itu adalah karakter manusia. Karakter seorang manusia itu hidup lebih lama dari manusia itu sendiri. Karakter tidak pernah dapat dikubur. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita serius memikirkan pertumbuhan karakter kita. Karena itulah yang akan menjadi warisan kita kelak. Satu saat kita akan mati dan tinggal kenangan. Tapi karakter kita akan tetap hidup dan terus berbicara. Sampai hari ini kita masih mempelajari karakter-karakter manusia yang namanya ditulis di Alkitab atau buku-buku dunia. Mereka sudah mati begitu lama, tapi karakternya, baik yang baik maupun yang buruk, itu masih terus berbicara. Yesus Kristus adalah tokoh yang paling banyak dibicarakan dan ditiru karakternya. Jika kita ingin meninggalkan warisan yang benar, maka kita pun harus terus bertumbuh dalam karakter Kristus. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yaitu Daniel. Ya, kita akan belajar dari Daniel tentang karakter out of chaos ya, karakter yang muncul melalui krisis. Daniel mengalami banyak krisis dalam hidupnya, tapi justru melalui krisis itu dia dapat memunculkan karakter yang luar biasa yang membuat Tuhan mempromosikan dia tinggi di tengah-tengah kerajaan asing yaitu bangsa Babel. Krisis yang pertama Bapak Ibu adalah dibuang. Usia Daniel ketika ikut rombongan yang dibuang ke Babel itu adalah sekitar 12 sampai 13 tahun. Usia itu adalah usia bar mitzvah ya, anak Torah bagi orang Yahudi. Bagi kita ini usia masih remaja. Tapi bagi orang Yahudi bar mitzvah itu menandai kedewasaan dan tanggung jawab penuh sebagai anggota komunitas Yahudi. Mereka dianggap dewasa dan bertanggung jawab karena sudah hafal dan memahami Torah dengan benar sebagai penuntun hidup mereka. Daniel terpilih sebagai salah satu orang yang bekerja di istana Raja Babel. Selama mereka di istana itu, tentu mereka ada di bawah otoritas Raja Babel. Dan kerajaan Babel ini berusaha untuk mengubah orang-orang Yahudi menjadi orang Babel. Nah, dalam situasi seperti itu, Daniel bisa saja mengalami krisis otoritas ya. Dia diperhadapkan kepada pilihan. Apakah tetap mengasihi dan mempercayai Elohim atau Raja Babel?
Benarkah Elohim mengasihi mereka? Kalau benar, kenapa mereka dibuang ke negeri kafir? Yang nampaknya berkuasa dan pegang kendali saat ini adalah Raja Babel. Nah, benarkah Elohim tetap berkuasa? Kemudian krisis berikutnya adalah krisis identitas. Nama Daniel yang artinya Tuhan adalah hakim diubah menjadi Belsasar, hamba Baal ya. Arti Belsasar itu hamba Baal. Nama itu berarti identitas dan juga menggambarkan tujuan hidup. Nah, krisis berikutnya adalah krisis moral. Raja Babel telah menetapkan makanan bagi Daniel dan kawan-kawan, yaitu makanan minuman yang sama dengan raja. Mungkin bagi kita ini cuma makanan kok, tapi bagi orang Yahudi ada hukum tersendiri tentang makanan, namanya hukum kasrut, yang menetapkan standar makanan kosher atau halal. Nah, karakter apa yang ditampilkan Daniel ketika dia menghadapi pembuangan? Dia setia. Setia dalam bahasa Ibrani itu adalah emunah ya, artinya dapat dipercaya, mempunyai keteguhan hati, berpegang teguh pada prinsip. Daniel setia teguh mempercayai Elohim. Kasih dan kepercayaannya kepada Elohim tidak ditentukan oleh situasinya. Situasi yang dihadapi sedang tidak baik-baik saja, tapi dia tetap mempercayai Elohim dengan segenap hatinya. Dia setia teguh dengan identitasnya sebagai orang Yahudi, sebagai umat pilihan Allah. Betul sekarang dia ada di Babel, dididik secara Babel. Babel berusaha untuk mengubah dia menjadi orang Babel, tapi bukan berarti identitas keyahudiannya hilang. Kalau kita baca kitab Daniel, Daniel tetap memakai nama Daniel ya, bahkan Raja Babel pun memanggil dia Daniel bukan Belsasar. Begitu juga soal makan minum, dia tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum Torah. Dan prinsipnya ini dia sampaikan dengan sopan kepada kepala pegawai istana dan dengan pertolongan Allah yang dia hormati, kepala pegawai ini juga menghormati keputusan Daniel. Nah, bagaimana respon kita ketika kita merasa dibuang, diabaikan, tidak dihargai, dianggap menjijikan, dijauhi oleh orang-orang terdekat kita? Mereka masih menilai Anda berdasarkan masa lalu Anda yang buruk, masih memegang dosa dan kesalahan Anda di masa lalu. Kita belajar dari Daniel. Ketika dia menghadapi krisis dari pembuangan, mari kita tetap teguh mengasihi dan mempercayai Tuhan lebih dari mempercayai situasi dan perasaan kita. Mari tetap berpegang teguh pada identitas kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya. Tidak ada yang dapat merebut identitas yang telah Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita, kecuali kita sendiri yang melepaskannya. Apapun yang manusia katakan pada Anda, mungkin mereka bilang kamu tuh goblok, kamu tuh menjijikan, kamu sial, kamu gak bisa apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, mati aja kau gitu ya. Tapi tetaplah berdiri teguh, jangan goyah. Pandang salib Kristus, ingatlah betapa mulia dan berharganya kita di mata Kristus. Mari kita tetap setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mungkin iblis berbisik, lebih baik kau bunuh diri saja karena tidak ada satupun yang mengasihimu, yang menginginkanmu gitu ya. Atau balas dendam aja, atau cerai aja. Nah, mari kita tetap berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Dalam situasi-situasi krisislah firman Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan dan penghiburan kita. Kemenangan terbesar dalam hidup adalah ketika kita tetap kudus di tengah kebusukan moral. Kita sudah belajar ya arti kudus dalam bulan-bulan sebelumnya, yaitu hidup yang berbeda dengan dunia. Dunia boleh membuang Anda, tapi tetaplah berdiri teguh, setia mengasihi dan mempercayai Allah. Pegang teguh identitas Anda dan pegang teguh prinsip kebenaran kerajaan Allah. Krisis yang kedua yang dihadapi oleh Daniel adalah menghadapi tuntutan yang tidak masuk akal. Satu saat Raja Nebukadnezar itu bermimpi, tapi anehnya dia meminta orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihirnya untuk memberitahukan mimpi itu dengan maknanya. Para ahli itu bilang, Raja kasih tahu dulu mimpinya buat kami, maka kami akan kasih tahu maknanya. Tapi sang raja itu kekeh meminta mereka kasih tahu mimpinya dan maknanya. Aneh juga ya, ya raja ini ya, dia yang mimpi tapi orang lain yang disuruh menceritakan mimpinya. Nah, para ahli itu bilang apa yang diminta tuanku ini terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa.
Lalu raja itu sangat marah ya, dia geram, dia murka, lalu dia memerintahkan untuk membunuh semua orang bijaksana di Babel. Termasuk Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Nah, ketika menghadapi tuntutan yang tidak masuk akal seperti ini, kita melihat Daniel tampil dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Kecerdikan dan kebijaksanaan ini tentulah bukan dari diri Allah, di diri Daniel, tapi dari Allah. Ketika Daniel setia mengasihi dan mempercayai Allah, berpegang teguh pada identitasnya, berpegang teguh pada perintah Allah, maka seperti yang dikatakan Mazmur 119 ayat 98 itu terjadi. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengatakan hal yang benar. Kecerdikan adalah kemampuan untuk mengatakannya dengan cara yang benar. Di tengah situasi yang krisis, di mana nyawanya dan nyawa banyak orang terancam, Daniel yang penuh dengan hikmat Allah tuh menghadap raja untuk meminta waktu agar dia dapat memberitahukan raja tentang mimpi dan maknanya. Ketenangan dan keberanian Daniel tentulah dikerjakan oleh Roh Allah yang setia dan konsisten ia sembah dalam hidupnya. Hubungan yang semakin intim dengan Tuhan akan membuat kita tenang, berani, bukan nekat ya, penuh kebijaksanaan dan kecerdikan mengatasi krisis yang sedang kita hadapi. Daniel juga memiliki Hafruta yang terdiri dari Hananya, Misael, dan Azaria. Hafruta itu adalah kelompok pemuritan kecil berdasarkan persahabatan. Ketika dia menghadapi tuntutan yang mustahil, dia minta dukungan doa dari Hafrutanya. Dia tidak menanggung bebannya sendiri, tapi ada sahabat untuk berbagi. Mereka berdoa bersama, bergumul bersama, memohon kasih sayang Allah dalam perkara yang mereka hadapi. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan dan Daniel memuji Allah semesta langit. Kita belajar ketika menghadapi kemustahilan, Daniel berpaling kepada Allah dan mengandalkan dia saja. Daniel berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa haruslah menjadi pertahanan kita yang pertama, bukan upaya yang terakhir. Ya udah mentok sana sini baru doa gitu ya. Berdoalah secara spesifik. Daniel minta disingkapkan rahasia, mimpi raja dan maknanya. Berdoalah terus-menerus dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Ya ada akronimnya ya push, pray until something happens. Berdoalah dengan pujian. Kita memuji Tuhan atau bersyukur bukan hanya pada saat doa kita dijawab, tapi juga pada saat kita menyerahkan pergumulan kita, kita sudah serahkan dengan penuh syukur. Sekalipun kita belum menerima jawaban doa, kita sudah bersyukur karena kita percaya bahwa Allah telah terlebih dahulu bertindak dan merancangkan hal yang baik bagi kita melalui situasi ini. Ketika kita berpaling pada Allah dalam doa dan pujian, sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya. Nah, adakah hal-hal yang nampaknya mustahil yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Kami sering menghadapi situasi yang nampaknya mustahil, khususnya dalam hal keuangan. Yang harus membayar kewajiban-kewajiban yang cukup besar jumlahnya seperti bayar sewa rumah, uang kuliah anak-anak ya. Padahal kami tidak ada uang pada waktu itu. Kami cuma bisa berdoa, bahkan saya mengambil waktu untuk berpuasa ya. Dan di saat-saat terakhir sudah mau jatuh tempo, ya pertolongan Tuhan itu tiba. Dia bekerja jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Jadi mari kita belajar tenang ketika menghadapi hal-hal yang nampaknya mustahil. Apakah itu masalah keuangan, kesehatan, hubungan, dan lain-lain ya. Allah kita adalah spesialis mengatasi kemustahilan. Saya ulangi, Allah kita adalah spesialis mengatasi kemustahilan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, krisis yang dihadapi oleh Daniel adalah gua singa. Daniel pada saat ini udah tua ya, mungkin sekitar 80 tahun. Namun karena kesetiaannya pada Allah, pada identitas dirinya dan pada hukum Allah, Daniel itu memiliki roh yang luar biasa atau biasa disebut roh yang unggul ya, excellent spirit. Roh unggul yang berasal dari Tuhan inilah yang membuat Daniel itu berkualitas. Allah terus mengangkat dia menjadi orang berpengaruh di Babel. Dia menjadi salah satu dari 3 wakil raja. Akibatnya ada yang iri.
dan berusaha untuk mencari cara menjatuhkan Daniel. Tapi Daniel ini orang yang sangat berintegritas, tidak ada satupun kelalaian atau kesalahan yang mereka temukan pada hidup Daniel. Akhirnya mereka meminta raja mengeluarkan suatu dekrit, barang siapa yang berdoa atau memohon selain kepada raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, mendengar dekrit ini, Daniel bukannya ketakutan dan berusaha menyembunyikan imannya. Dia pergi ke rumahnya, naik ke kamar atas, berlutut, berdoa, memuji Allah, dan dia lakukan itu 3 kali sehari, seperti yang biasa dia lakukan. Ya, dia tidak tiba-tiba berhenti gara-gara dekrit itu gitu ya. Biasa saja. Dan musuh-musuhnya menangkap basah dia sedang berlutut berdoa kepada Allah. Jadi Daniel ini kena OTT bukan karena korupsi atau memeras orang ya, tapi karena sedang berdoa. Dan kemudian Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, tapi Daniel ternyata bisa tidur nyenyak di gua singa. Justru raja yang tidak bisa tidur. Pagi-pagi raja buru-buru ke gua singa, ternyata Daniel baik-baik saja. Daniel bilang gini, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku raja aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Daniel santai saja di hadapan singa-singa itu karena kepercayaannya kepada Allah dan juga karena integritasnya. Dia yakin tidak melakukan kejahatan baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi tidak ada celah yang dapat mengintimidasi dia di hadapan singa-singa itu. Seandainya pun dia mati dalam kebenaran. Nah, ada hamba Tuhan yang menafsirkan ayat 23 ini ya. Daniel mengatakan kan ada malaikat Tuhan yang datang mengatupkan mulut singa. Tapi hamba Tuhan ini percaya bahwa yang datang ke gua itu adalah seekor singa juga, yaitu singa dari Yehuda. Haleluya. Kita tahu dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Rasul Petrus mengatakan bahwa iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa-singa itu biasanya hidup berkelompok. Dan dalam satu kelompok itu ada singa jantan yang dominan yang menjadi pemimpin kawanan itu. Biasanya disebut alfa ya. Nah, jika alfa ini tidur, semua akan ikut tidur. Jika dia berburu, semua akan ikut berburu. Nah, singa jantan alfa ini akan terus berkuasa sampai ada singa jantan lainnya yang datang menantang dan mengalahkan dia. Ketika Daniel dilempar ke gua singa, datanglah seekor singa jantan yang baru yaitu singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda inilah yang memerintahkan singa-singa itu untuk tidak menyerang Daniel. Dia mungkin mengajak singa-singa yang lain itu tidur aja. Jangan dimakan Daniel itu dia udah tua ya, dagingnya alot bikin rusak gigi kita. Kira-kira mungkin seperti itulah ya yang saya imajinasikan. Daniel selamat dan dikeluarkan dari gua singa. Lalu orang-orang yang menuduh Daniel dilemparkan ke dalam gua singa bersama dengan istri-istri dan anak mereka. Mereka mati di sana. Orang-orang ini dilemparkan ke gua yang sama dengan gua tempat Daniel dilemparkan. Mereka menghadapi singa yang sama seperti yang dihadapi oleh Daniel. Namun kita melihat hasil akhirnya. Daniel mendapatkan kedamaian di gua singa sementara yang lain hancur binasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Daniel memiliki hubungan pribadi dengan Allahnya. Dia menghormati Allahnya lebih dari menghormati raja. Dia lebih takut kepada Allahnya, lebih dari takut akan hukuman raja. Dia tidak takut untuk berbeda, tidak takut untuk diabaikan. Kemenangan Daniel di Gua Singa sebenarnya dimulai dari kesetiaan dan keteguhannya pada perintah Allah di meja makan. Krisis pertama tadi ya, ketika dia menolak menajiskan dirinya dengan semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Daniel 6 ayat 24, lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Gua singa apapun yang Anda hadapi, percayalah bahwa ada Allah di surga yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil. Nanti bisa dibaca di Daniel 2 ayat 28. Ada singa dari Yehuda yang akan mengalahkan singa-singa yang hendak menerkam Anda. Oleh karena itu bangun hubungan yang semakin akrab, yang semakin intim dengan Tuhan. Ketika kita berlutut di hadapan Allah dalam doa, kita dapat berdiri di hadapan semua penguasa
dengan percaya diri. Ketika kita berada di hadirat Raja segala raja, Tuan segala tuan, tak seorang pun yang dapat mengintimidasi kita. Singa sebuas apapun, auman singa, auman iblis, seganas apapun, menakutkan bagaimanapun, tidak akan dapat mengintimidasi orang-orang yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kekuatan dan keberanian Daniel berasal pada hubungannya dengan Allah. Dia berani mengizinkan Allah membentuk karakternya melalui masalah apapun yang sedang dihadapi. Dia mempercayakan hidupnya kepada Allah sekalipun ada krisis demi krisis melanda hidupnya. Dia percaya bahwa Allah sedang menempa karakter yang kokoh melalui semua krisis itu. Daniel menampilkan karakter Kristus. Yesus juga menghadapi krisis demi krisis dalam hidupnya di bumi ini. Dia difitnah, dihina, menderita, namun dia tidak membalas atau mengancam. Sekalipun dia punya kuasa untuk itu. Kekuatannya terletak pada hubungannya dengan Bapaknya, pada doanya, pada kepercayaannya yang teguh kepada Bapa. Itulah sebabnya ia menyerahkan persoalannya ke dalam tangan Allah yang adil. Dan Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita semua juga semakin bertumbuh dalam karakter yang teguh seperti Daniel dan terlebih seperti Kristus. Dan dapat merefleksikan karakter Kristus itu dalam setiap situasi dan musim hidup kita, khususnya pada masa krisis. Amin. Nah, apa yang kita sharingkan dalam breakout room kita? Yang pertama, krisis apa yang pernah atau sedang Anda hadapi hari-hari ini? Ya, lalu yang kedua, karakter apa yang Anda tampilkan dalam krisis tersebut? Lalu yang ketiga, karakter apa yang dihasilkan dari krisis tersebut? Ya, bisa kita sharingkan dan mungkin yang masih bergumul dalam krisis sampai pada hari ini, kita saling mendoakan, saling menyemangati, saling menguatkan bahwa ada sesuatu yang indah yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, hamba terbatas untuk menjelaskannya, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hidup setiap kami. Hamba juga tidak mengerti krisis apa yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara yang sedang mendengarkan kebenaran ini. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah penghiburan, menjadi sebuah inspirasi bagi kami. Sekalipun di dalam krisis, kami tetap harus menampilkan karakter Allah, menampilkan karakter Kristus. Dan kami juga boleh keluar dengan karakter yang semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Engkau terus menolong kami untuk terus menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.